Dua partai koalisi perubahan menyatakan Susi Pujiastuti layak jadi cawapres Anies Baswedan, yaitu Partai PKS dan Partai Nasdem. Opini dua partai itu juga hampir sama. Sepertinya upaya untuk menggeser Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY makin jelas. Sementara Demokrat masih sibuk menghibur diri. Mereka percaya nama bacawa pres Anies sudah ada di kantong Anies, tinggal diumumkan. Tapi sejak dulu, mungkin sampai Lebaran Kuda, nama bacawa pres itu tidak kunjung dideklarasikan. Ini memang derita koalisi perubahan. Meski di luar koalisi ini terlihat solid, tapi di dalamnya sebenarnya terkesan saling mengunci. Demokrat ngotot menyorongkan AHY, sementara PKS masih pikir-pikir. Nasdem terlihat masih mau bermanuver. Anies sendiri pada akhirnya tersandera banyak kepentingan. Memilih AHY berarti dia harus cukup menjadi anak bawang. Kondisinya persis seperti pelanduk yang ada di antara dua gajah. Nama AHY tidak cukup menjual. Nyalon gubernur Jakarta saja kalah. Apalagi mau bertarung untuk tingkat nasional. Kalkulasinya nggak ketemu. Majunya AHY hanyalah etalase gemerlap bagi Demokrat. Putra mahkota harus memiliki panggung. Targetnya bukan untuk menang, tapi memantapkan langkah 5 tahun ke depan. Itu sudah cukup. AHY puas meski harus menelan kekalahan. Dulu di Jakarta juga begitu. Targetnya bukan untuk menang, tapi melatih jiwa petarungnya agar siap menghadapi kontestasi akbar. Dan inilah momen yang ditunggu. Saat AHY melihat peluangnya ada di samping Anies yang sedang terkunci, koalisi perubahan butuh partai pelengkap. Karena ambang batas Nasdem dan PKS belum cukup. Celakanya, partai lain sudah saling mengikat diri. Nama baca pres mereka unggul di survei. Wajar jika mereka bakal sulit berpaling ke lain hati, apalagi berpaling ke Anies. Ini seperti mimpi di siang hari, mimpi yang bahkan tidak diinginkan untuk datang. Masuknya nama Susi telah menggeser dinamika. Sebelumnya ada nama Mahfud, Khofifah, dan Yeni santer terdengar. Tapi mereka dengan tegas menolak. Mereka tahu maju bersama Anies hanya bisa berharap kalah. Tapi kekalahan itu akan menjadi catatan dalam sejarah politik mereka. Catatan kekalahan yang tentunya tidak enak untuk diingat. Langkah Anies yang paling realistis adalah membuka komunikasi dengan baca pres lain. Karena koalisi perubahan begitu rapuh. Lebih baik dia menjadi bacawa pres, tapi memiliki kemungkinan menang yang besar daripada harus menggantang angin dan berjudi di ruang hampa. Tapi hari ini Anies memang masih menikmati pertunjukan. Bagaimanapun pendaftaran capres-cawapres masih cukup lama. Masih ada waktu untuk berada di depan sebagai salah satu nama yang diperhitungkan. Dalam kondisi ini, Demokrat sebenarnya telah menyiapkan langkah untuk melompat. Mereka hanya menunggu kepastian sebelum pintu pendaftaran ditutup. AHY masih bisa merapat ke Prabowo atau ke Ganjar. Tapi tentu saja bukan sebagai cawapres. Dia harus cukup puas berada di gerbong pemerintahan jika nama yang dipilihnya menang. Masuknya banyak nama sebagai kandidat cawapres Anies menunjukkan posisi AHY masih sangat rapuh. Calon presiden lain memang juga punya banyak bacawa pres. Tapi istilahnya tinggal tunjuk saja. Tidak ada negosiasi mau apa tidak. Semuanya pasti mau menerima posisi itu. Hal ini tentu berbeda dengan Anies. Partai pengusungnya saja masih ragu-ragu. Karena posisi Anies juga hanya nomor 3. Dengan kecenderungan terus menurun elektabilitasnya. Jika tren itu terus berlanjut, mereka harus bersikap realistis. Untuk apa berdarah-darah jika sudah jelas kalah? Satu-satunya harapan Anies saat ini adalah Ganjar dan Prabowo menjadi pasangan. Itu artinya dia masih punya peluang sebagai penantang. Dengan catatan salah satu kandidat itu mengalami penurunan elektabilitas cukup tajam. Tapi jika posisi mereka masih terus bersaing ketat, sulit bagi Anies untuk mengambil tempat. Pilpres itu butuh modal banyak. Bohir juga mikir kalau mereka keluar uang untuk kalah. Mereka pedagang, modal yang dikeluarkan harus ada jaminan balik.
Drama manuver Anies akan terus berlanjut. Bisa jadi nanti nama AHY tetap ditunjuk jika Demokrat mengancam hengkang. Atau sebaliknya, partai pendukung Anies malah main mata dengan baca pres selain dirinya. Saat ini tentu Anies dan AHY masih saling pandang dari kejauhan. Tangan tak bisa saling berjabat, bibir tak bisa saling mengucap. Hanya bisa pasrah dan menerima dua skenario buruk. Mundur atau bertarung untuk kalah.